Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat malam saudara-saudari sekalian. Ya, sebagaimana yang telah diumumkan oleh Yayasan Paramita Sukha, betul ya nama yayasannya. Topik pembahasan kita pada malam ini adalah wanita dalam agama Buddha atau wanita dalam perspektif agama Buddha. Ya, itu sama saja. Ya, baik. Saya akan segera mulai dan tolong host jadikan saya co-host supaya saya bisa share screen. Ya. Ya, kelihatan ya sekarang ya? Sudah, Bante, sudah kelihatan screen-nya. Ya, wanita dalam agama Buddha. Ya, mengapa saya memilih topik ini? Ya, karena kadang-kadang di masyarakat, ya, kita ada mendengar sejenis komentar bahwa sepertinya di dalam agama Buddha ada bau-bau wanita itu didiskriminasi. Ya, buktinya apa? Buktinya, misalnya ada cerita bahwa waktu wanita memohon Sang Buddha untuk menahbiskan mereka menjadi bikuni, Sang Buddha tidak setuju. Lalu dimohon terus oleh Bante Ananda, akhirnya Sang Buddha menerima. Tapi ya setelah menerima, lantas Sang Buddha membuat suatu peraturan yang cukup berat untuk wanita, yaitu 8 garu dhamma. Kemudian bahkan mengatakan ya setelah adanya Sangga Bhikkhuni, usia dhamma itu menjadi akan berkurang. Itu satu. Yang kedua lagi, misalnya dikatakan bahwa seorang Buddha, seorang calon Buddha itu harus seorang pria, bukan seorang wanita. Kemudian yang lain lagi, misalnya di Myanmar, misalnya memang tidak semua wihara, ada sejumlah wihara wanita itu tidak boleh dekat-dekat ke altar. Apalagi yang namanya memegang patung Buddha, memegang barang-barang altar begitu. Tidak boleh. Nah, lantas muncullah komentar bahwa kedudukan wanita dalam agama Buddha itu rendah. Ya. Nah, sekarang apakah betul demikian? Ya, seperti yang disinyalir ya oleh sejumlah orang. Nah, sekarang mari kita bersama-sama meninjau. Ya, pertama-tama mari kita lihat dulu masa sebelum munculnya Buddha di India. Jadi kita tahu bahwa sekitar 3.000 atau 3.500 tahun sebelum Masehi, sekitar 3.500 tahun atau 4.000 tahun yang lalu, ya, ada bangsa Arya yang dari benua Eropa, itu mereka melakukan migrasi turun ke bawah, mungkin karena cuaca dingin di bumi pada saat itu, bumi semakin dingin pada saat itu, jadi mereka melakukan migrasi mencari daerah yang lebih adem, lebih hangat.
yaitu dengan bermigrasi ke daerah selatan. Akhirnya mereka turun sampai ke Iran, akhirnya masuk ke India. Nah, bangsa ini yang disebut sebagai bangsa Arya. Bersama bangsa Arya itu lantas mereka juga membawa sejumlah ajaran-ajaran spiritual. Ya. Salah satu di antaranya yang sekarang kita kenal sebagai Rigveda. Ya. Jadi ada beberapa Weda dan ya belakangan itu dituangkan dalam buku. Tapi dulu ya sekitar 1.500 tahun sebelum Masehi itu Rigveda atau Weda-Weda yang lainnya itu diturunkan secara lisan saja. Waktu itu karena belum ada buku, ya, belum ada. Walaupun mungkin sudah mulai ada tulisan, tapi belum ada buku, ya. Ya, tulisan hanya digoreskan misalnya di atas batu misalnya, ya. Dan dalam Rigveda itu beberapa syair, karena Rigveda itu adalah kumpulan syair-syair, ya, yang berisi ajaran spiritual. Nah, beberapa syair itu ditulis oleh wanita, dan wanita boleh mempelajari Weda. Dikatakan wanita boleh mempelajari Weda, dan wanita boleh melakukan upacara keagamaan. Jadi Rigveda itu termasuk yang kitab Weda yang cukup kuno. Tetapi ya belakangan sekitar antara 1.500 tahun sampai 500 tahun sebelum Masehi muncul satu kitab, ya belum ada buku ya, punya muncul satu kumpulan peraturan yang namanya Hukum Manu. Nah, di dalamnya itu kaum Sudra, kita tahu bahwa di India itu dibagi menjadi 4 kasta, kasta Brahmana, Satriya, kemudian Waisya, dan Sudra. Sudra itu adalah kasta yang paling rendah. Ya, itu kasta yang paling rendah. Ya. Nah, di dalam Hukum Manu itu dikatakan bahwa kaum Sudra, budak, dan wanita tak boleh membaca Weda, tidak boleh melakukan ritual sendiri, lalu tidak bisa masuk surga dengan kekuatan sendiri. Maksudnya itu tidak bisa hanya dengan melakukan perbuatan baik yang dilakukan diri sendiri lantas masuk surga begitu. Ya, lantas terlahir di alam surga setelah meninggal. Tetapi kalau wanita mau masuk surga itu harus patuh pada suami, dan melalui kekuatan suami itulah maka wanitanya itu bisa terlahir di surga. Kemudian melalui juga dikatakan bahwa wanita itu bisa terlahir di alam surga itu bisa juga melalui kekuatan putranya atau putranya putra atau cucunya, cucu laki-lakinya. Ya, jadi tak peduli dia ada wanita tersebut ada melakukan banyak jasa-jasa kebajikan atau tidak. Pokoknya ya walaupun dia tidak melakukan jasa kebajikan, tapi kalau dia patuh pada suami, dia patuh pada putranya, dia melakukan kebaikan pada cucu laki-lakinya, ya bukan kepada cucu perempuan. Nah, itu dia bisa lahir di surga. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa belakangan ya waktu mendekati munculnya Buddha di India, itu wanita itu kedudukannya itu sangat rendah di masyarakat India pada saat itu. Jadi wanita itu disamakan posisinya dengan kaum Sudra, dengan Buddha. Ya. Nah, lantas ya dengan latar belakang seperti ini, di mana kedudukan wanita sangat rendah pada saat itu, nah, lantas muncullah Sang Buddha. Nah, waktu itu ketika Buddha muncul di dunia, ya wanita boleh mempelajari Dhamma. Sedangkan yang sebelumnya itu wanita tidak boleh mempelajari Weda, ya tidak boleh membaca ajaran-ajaran spiritual, tidak boleh mempelajari ajaran spiritual. Sedangkan di dalam agama Buddha waktu itu, ya
wanita boleh mempelajari Dhamma, wanita boleh mendengarkan Dhamma. Kemudian di samping itu juga ya wanita, ya banyak wanita yang bisa mencapai arahat. Ya, Sang Buddha sendiri menyatakan bahwa ini wanita ini sudah mencapai arahat, wanita ini sudah mencapai arahat. Cukup banyak wanita yang mencapai arahat. Apalagi yang namanya terlahir di alam dewa atau terlahir di alam Brahma. Ya, banyak juga. Ya, dan mereka terlahir di alam dewa atau alam Brahma bukan karena jasa-jasa dari suaminya, bukan berkat kekuatan suaminya atau putranya atau cucu laki-lakinya, tetapi itu semua berkat atas usahanya sendiri, ya, menjalankan sila, tidak melanggar sila, kemudian melakukan banyak perbuatan baik lainnya, ya, sehingga mereka bisa terlahir di alam surga atau alam Brahma. Alam Brahma ya tentu saja harus bermeditasi dan mencapai jhana. Kemudian ya wanita boleh juga menjadi bhikkhuni, boleh menjadi sejenis ya rohaniwan begitu. Walaupun awalnya memang ditolak oleh Sang Buddha. Tentang penolakan Sang Buddha terhadap bhikkhuni ini nanti di belakang akan diceritakan. Nah, ini yang ada di dalam agama Buddha. Ya, ini yang terjadi di dalam agama Buddha. Kemudian, ya, bahkan ya salah satu kitab suci agama Buddha yang disebut sebagai Itiwuttaka itu satu kitab yang cukup yang agak tipis, ya, tidak terlalu tebal. Kemudian Itiwuttaka ini termasuk dalam, kita tahu kan kitab suci agama Buddha disebut Tipitaka, 3 keranjang. Kenapa disebut 3 keranjang? Karena awalnya memang ajaran Sang Buddha juga diturunkan secara lisan, ya, dari satu orang ke orang yang lain, ya, diturunkan secara lisan. Waktu itu belum ada yang namanya kitab suci. Tapi setelah sekitar 400-500 tahun, ya, munculnya ajaran Buddha, barulah ajaran Buddha dituang dalam bentuk tulisan, ditulis dalam di atas kulit pohon atau di atas daun. Ya, nah, jadi kulit-kulit pohon ini daun-daun ini yang dituliskan dengan berbagai jenis huruf, ya, lalu disimpan ya dalam keranjang dan dikelompokkan. Ya, dan dikelompokkan menurut kategori, ya, Winaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, yaitu keranjang Winaya, keranjang Sutta, keranjang Abhidhamma. Nah, jadi kenapa keranjang? Karena waktu itu yang isi kitab suci itu ditulis di atas daun atau di atas kulit pohon, dan itu semua ditaruh di dalam suatu keranjang. Ya. Nah, di antara Sutta Pitaka itu juga dibagi lagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang disebut sebagai Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, kemudian Khuddaka Nikaya. Nah, Khuddaka Nikaya ini terdiri dari sejumlah judul kitab lagi. Nah, salah satu di antaranya itu disebut Itiwuttaka. Nah, Itiwuttaka ini itu merupakan dilontarkan kembali, ya, oleh seorang wanita yang namanya Kujutara. Jadi Kujutara ini dia merupakan pelayan dari Ratu Samawati. Ratu Samawati ini dia adalah istri dari Raja Udena yang ada di Kosambi, daerah Kosambi. Kita tahu bahwa waktu Sang Buddha hidup di India, India saat itu belum merupakan sebuah kerajaan yang berupa satu kerajaan saja, tapi terdiri dari sejumlah kerajaan kecil. Dan satu di antara kerajaan kecil itu adalah
kerajaan yang ada di daerah yang disebut sebagai daerah Kosambi, dan rajanya itu bernama pada saat Sang Buddha masih hidup, ya, rajanya namanya Udena, Raja Udena, dan istri dari Raja Udena itu namanya Samawati. Jadi ketika Ratu Samawati itu mendengarkan pembabaran Dhamma, waktu itu pelayannya Kujutara ikut mendengarnya. Dan lantas setelah itu Kujutara ini dia mengingat kembali. Waktu itu ya pokoknya Kujutara waktu itu ikut mendengarkan pembabaran Dhamma. Ya, dia ikut membabarkan pembabaran Dhamma, lantas dia ceritakan kembali. Ya, dia ceritakan kembali apa yang dia dengarkan. Kemudian ya akhirnya apa yang diceritakan kembali oleh Kujutara ini itu dituang dalam kitab yang disebut sebagai Iti Uttaka. Sehingga Kujutara ini itu dia disebut sebagai terkemuka dalam hal Bahusutta. Bahusutta itu banyak mendengar. Banyak mendengar Bahusutta di sini bisa juga berarti bisa juga berarti memiliki wawasan yang luas, ya, termasuk juga wawasan yang luas dalam hal Dhamma. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa bahkan ya kitab suci agama Buddha itu salah satunya itu ditulis dalam tanda kutip, ya, ditulis oleh seorang wanita, ya, bahkan seorang pelayan wanita. Ya, kemudian tadi sudah dikatakan bahwa banyak wanita yang mencapai tingkat kesucian yang paling tinggi, mencapai arahat. Misalnya Patacara, ya. Patacara ini dia disebut sebagai Winayadara. Dia terkemuka dalam menjalankan winaya. Kemudian Kisah Gotami, ya, dia dikenal sebagai sesosok bikuni yang hidupnya sangat sederhana. Jadi dikatakan dia jubahnya itu selalu sangat sederhana. Ya, dia mirip sama, kalau setara dengan biku itu, bikunya adalah Bante Kasapa. Ya. Kemudian ada lagi bikuni yang namanya Bada Kundala Kesa. Ya. Jadi dia disebut sebagai Kipa Binya, yaitu cepat memiliki kemampuan khusus. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya Bikuni Khema. Ya. Dia setara dengan Bante Sariputta, yaitu memiliki kebijaksanaan yang sangat terkemuka. Ya. Kemudian Upalawana, ini setara dengan Bante Moggallana, jadi memiliki kesaktian, ya, memiliki kesaktian yang tinggi. Kemudian Dhammadina itu jago dalam hal pembabaran Dhamma. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa cukup banyak wanita yang menjadi terkemuka, ya, dalam pelaksanaan Dhamma, ya, dan juga terkemuka dan juga mencapai tingkat kesucian yang tertinggi, yaitu arahat. Kemudian kemudian di dalam kitab suci, ya, jadi kita masuk ke dalam kitab suci, ya. Jadi bagaimana cerita Sang Buddha tentang wanita ini? Ya. Di dalam Samyutta Nikaya jilid 4 halaman 238, ini dalam bentuk bahasa Pali, ya. Bahasa Pali itu adalah bahasa India yang mirip-mirip, ya, yang sangat dekat dengan bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha ketika beliau masih hidup. Ya.
Jadi di dalam Samyutta Nikaya dikatakan bahwa wanita itu memiliki sejumlah penderitaan dibandingkan sama pria. Penderitaan ini hanya dimiliki oleh wanita saja. Pria tidak memiliki 5 penderitaan ini. Jadi ini merupakan penderitaan khusus dari seorang wanita. Ya. Nah, yang pertama adalah bahwa dikatakan bahwa seorang wanita ketika dia menikah, dia terpaksa harus meninggalkan keluarganya, ya, berpisah dengan keluarganya. Dan dikatakan bahwa berarti pada saat itu dia sudah tidak punya sanak famili lagi. Mungkin pada kondisi India pada saat itu ketika seseorang wanita dia sudah nikah, itu dia sudah tidak boleh lagi berhubungan sama keluarganya sendiri. Sehingga ya di sini dikatakan bahwa dia sudah berpisah dengan keluarganya sendiri. Nah, itu merupakan suatu penderitaan tersendiri bagi seorang wanita. Nah, ini tentu saja ini untuk konteks di zaman itu. Ya, sekarang ya ada saja, bisa saja. Jadi seorang wanita setelah nikah mungkin bukan dia yang meninggalkan keluarganya, malah mungkin suaminya yang ikut keluarga dia. Ya, bisa saja terjadi di zaman saat ini. Ya, tapi di zaman pada saat itu ya paling tidak ini yang terjadi. Kemudian ya penderitaan yang kedua yang dialami oleh seorang wanita adalah bahwa setiap bulan dia harus mengalami yang namanya datang bulan begitu. Dan itu merupakan suatu penderitaan yang lain lagi. Ya. Kemudian ya setelah menikah dan dia hamil, nah, ketika seorang wanita hamil, nah itu juga merupakan suatu penderitaan tersendiri. Ya. Nah, kemudian yang berikut adalah setelah hamil, lalu ketika dia melahirkan seorang anak, itu juga merupakan sebuah penderitaan. Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa misalnya untuk datang bulan, hamil, dan melahirkan, ya ini tidak dialami oleh seorang pria. Jadi ini memang khas penderitaan seorang wanita. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ya dia harus melayani seorang pria. Maksud itu dia harus melayani suaminya sendiri. Nah, ini lagi merupakan konteks India pada saat itu. Ya, jadi ini memang ya, karena di zaman itu ya seorang wanita ya setelah dia menikah dia harus melayani suaminya. Ya, boleh dibilang dia menjadi pelayan dari suaminya. Ya, tapi untuk zaman saat ini ya belum tentu. Ya, belum tentu. Zaman sekarang ya bisa saja malah terbalik. Ya, setelah menikah malah suaminya yang menjadi pelayan dia. Ya, bisa saja. Ya. Jadi untuk yang 1 sama 5 itu untuk konteks India saat itu mungkin itu bisa terjadi. Sedangkan di konteks zaman sekarang belum tentu. Tapi yang 2, 3, 4 itu di zaman apapun itu selalu terjadi. Ya, selalu terjadi. Kalau kemudian untuk yang datang bulan mungkin dengan kemajuan teknologi, kemajuan pengobatan mungkin bisa berkurang penderitaannya. Ya. Tapi tetap hamil sama melahirkan tetap itu harus menderita juga. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai 5 penderitaan yang khas yang dimiliki oleh seorang wanita, ya, yang disebutkan oleh Sang Buddha. Kemudian, ya, di samping menyebutkan 5 penderitaan seorang wanita, ya, lantas
Sang Buddha juga mengatakan di dalam kitab suci Samyutta Nikaya, jilid 4, 200 halaman 245, Sang Buddha juga mengatakan bahwa seorang wanita juga memiliki sejumlah kekuatan yang tidak dimiliki, kekuatannya itu lebih besar dari sang pria. Ya. Satu, ya, adalah dalam hal rupa, dalam hal penampakan, ya, dalam hal wajah atau dalam hal pokoknya penampilannya, ya, lebih menarik, ya, seorang wanita. Ya, jadi misalnya gini, ada seorang wanita, ya, yang cukup cantik, misalnya dia hadir di tengah orang ramai begitu. Jadi bukan hanya pria saja yang melirik sang wanita cantik tersebut, tapi biasanya wanita-wanita yang lain juga melirik, ya, wanita tersebut karena kecantikannya. Jadi dalam hal ini ya boleh dikatakan bahwa seorang wanita itu dalam hal perwujudannya itu jauh lebih menarik daripada seorang pria. Saya pikir bukan hanya di alam manusia begitu saja, ya, di alam misalnya untuk dunia hewan juga demikian, ya. Misalnya burung, ya, burung biasanya burung betina itu lebih cantik, ya, dari burung jantannya, ya. Kemudian kekuatan yang lain lagi yang merupakan unggulan dari seorang wanita adalah dalam hal kekayaan. Ya, jadi wanita memiliki kekayaan yang lebih besar, lebih banyak daripada seorang pria. Mungkin ada yang bertanya, yang bilang, masa iya? Ya, kebanyakan, ya, misalnya bapak-bapaknya itu mencari nafkah, ya. Mencari nafkah, entah membuka usaha sendiri, lalu bekerja begitu. Nah, biasanya itu keuangan mereka itu dipegang oleh sang ibu. Ya, jadi biasanya sang ibu yang mengurus keuangan. Jadi secara tidak langsung, ya, boleh dibilang yang berhak atau yang memiliki kekuasaan untuk mengedarkan uang atau membelanjakan sesuatu, ya, itu berada di tangan wanita. Ya, ini secara umum demikian. Tentu saja ada cukup banyak pengecualian. Ya. Kemudian yang ketiga, kekuatan yang dimiliki oleh seorang wanita adalah dalam hal hubungan dia dengan sanak familinya. Jadi dia memiliki hubungan yang lebih baik dengan sanak familinya. Ya, mengapa? Mungkin, ya, karena dia memiliki cukup banyak waktu untuk melakukan kontak, melakukan diplomasi dengan keluarganya dibandingkan suaminya sendiri. Karena suaminya itu sibuk bekerja sehingga tidak sempat untuk menjalin hubungan dengan keluarga yang lain. Ya, tentu saja ini lagi ada sejumlah pengecualian. Kemudian yang keempat, ya, kekuatan yang keempat yang dimiliki oleh seorang wanita adalah dalam hal dia putranya itu lebih sayang sama dia. Ya, anak-anaknya itu lebih sayang sama dia. Buktinya apa? Kalau misalnya, ya, secara umum demikian, ya. Misalnya antara suami dan istri, ya, kadang-kadang terjadi pertengkaran, ya. Lantas biasanya itu anak-anak lebih cenderung membela ibunya. Ya, lebih cenderung membela ibunya. Jadi berarti dalam hal ini sebetulnya anak-anak itu mereka secara umum lebih sayang sama ibunya. Yang tentu saja ini lagi ada sejumlah pengecualian. Kemudian dalam hal sila, wanita juga memiliki sejumlah kekuatan. Ya,
memiliki kekuatan yang lebih. Ya. Jadi sila dari seorang wanita itu lebih baik. Ya. Buktinya apa? Buktinya misalnya, ya kalau kita lihat di penjara, misalnya, ya, pria jauh lebih banyak dari wanita. Walaupun ada juga sih penjara wanita, tetapi kalau kita menghitung jumlah pria sama wanita dalam suatu penjara, wah, prianya jauh lebih banyak, ya, jauh lebih banyak. Nah, jadi berarti lebih banyak pria yang melanggar hukum, ya, lebih banyak pria yang melanggar sila daripada pihak wanita. Contoh yang lain lagi, misalnya kalau seorang pria, misalnya, ya, ya, jadi mengapa sila wanita itu lebih baik? Ya, bisa jadi karena ini opini dari masyarakat atau tekanan dari masyarakat, sehingga memaksa wanita itu juga tidak berani terlalu macam-macam. Ya, misalnya kalau seorang pria dia merokok, ya itu mungkin wajar ya. Tapi kalau seorang wanita merokok, biasanya kadang itu bisa menjadi omongan di masyarakat. Contoh yang lain lagi, misalnya kalau seorang pria dia mempunyai beberapa istri, ya, nah itu mungkin oke-oke saja, ya, biasa-biasa saja. Tetapi ya, kalau misalnya seorang wanita dia memiliki beberapa suami, wah itu bisa heboh di masyarakat. Ya, jadi inilah yang disebutkan oleh Sang Buddha di dalam kitab suci perihal 5 kekuatan wanita. Ya. 5 kekuatan yang dimiliki oleh seorang wanita yang kekuatannya lebih besar daripada seorang pria. Ya, mungkin dalam hal ini, ya, mungkin ada yang bertanya bahwa, Bante, bukannya kadang-kadang kita dengar ya di masyarakat menyatakan bahwa seseorang bisa terlahir menjadi wanita itu karena justru mereka sering melanggar sila, ya, sering melanggar sila sehingga mereka orang bisa terlahir sebagai wanita. Nah, kok di sini dikatakan bahwa sila dari seorang wanita itu lebih baik? Ya, mungkin penjelasannya seperti ini, bahwa di sini dikatakan bahwa seorang wanita memiliki sejumlah duka, ya, yang tidak dimiliki oleh seorang pria. Jadi memang secara umum bisa dikatakan bahwa penderitaan dari seorang wanita itu adalah lebih banyak, ya, lebih banyak. Lebih banyaknya seberapa lebih banyak, ya, kadang bisa lebih banyak jauh sekali, tapi bisa juga lebih banyaknya itu sedikit, tapi paling tidak itu lebih banyak, ya, daripada seorang pria. Dan kita tahu bahwa penderitaan yang dialami oleh seseorang, ya, terutama penderitaan yang dialami melalui panca indera, ya, melalui panca indera itu memang karena karma lampau, ya, memang karena karma lampau. Jadi oleh karena itu, ya, dari sanalah mungkin muncul omongan bahwa karena wanita sering melanggar sila, sehingga karena seseorang sering melanggar sila sehingga terlahir sebagai seorang wanita. Ya, tapi ya ini perlu satu catatan khusus, ya, karena di samping itu juga, ya, itu sebetulnya sila seorang wanita juga lebih baik daripada seorang pria. Jadi itu hanya sisa-sisa masa lampau saja, sehingga seseorang itu bisa karena karma buruk mereka akhirnya terlahir sebagai wanita. Ya. Oke.
Kemudian juga ada ungkapan, persisnya saya tidak tahu, saya belum sempat untuk mencari sumbernya dari mana. Ya, oleh karena itu mungkin perlu agak kritis terhadap ungkapan ini. Ya, katanya Sang Buddha pernah berkata kepada Raja Pasenadi dan Ratu Malika bahwa seorang keturunan wanita, ya, bahkan bisa terbukti lebih mulia, ya, lebih luhur daripada seorang keturunan pria. Ya. Kemudian di dalam Sigalowada Sutta, ya, Sang Buddha ada mengemukakan kewajiban dari suami dan istri. Jadi dalam hal ini, ya, Sang Buddha bukan hanya menyatakan seorang istri memiliki kewajiban terhadap suami, bukan hanya kewajiban istri kepada suami saja, tapi suami juga memiliki kewajiban terhadap istrinya. Jadi saling timbal balik. Ya, suami juga memiliki kewajiban, istri juga memiliki kewajiban. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat juga bahwa sebetulnya kedudukan wanita itu ya tidak rendah di dalam pandangan Sang Buddha atau di dalam ajaran Buddha. Ya, kemudian kembali ke awal tadi mengapa jadi kembali ke ini tadi sebab mengapa dikatakan kedudukan wanita lebih rendah di dalam agama Buddha. Tadi yang alasan pertama apa ya? Bahwa misalnya di Myanmar, seorang wanita itu tidak boleh mendekat ke altar, ya, tidak boleh mendekat ke altar, ya. Kemudian tidak boleh memegang patung Buddha. Mengapa demikian? Itu sebetulnya bukan tradisi Buddhis, karena itu pengaruh dari ya entah mungkin dari luar, pokoknya non Buddhis. Ya, yang jelas di dalam kitab suci agama Buddha tidak mengatakan bahwa wanita itu tidak boleh tidak boleh mendekati altar, tidak boleh mendekati cetia, karena altar itu sebetulnya di dalam kitab suci agama Buddha itu disebut cetia. Cetia itu sejenis, kalau diterjemahkan, sejenis tempat pemujaan. Jadi tidak disebutkan bahwa seorang wanita tidak boleh dekat-dekat ke tempat pemujaan. Tidak disebutkan hal itu. Jadi oleh karena itu ya bisa jadi apa yang terjadi di Myanmar itu berasal dari suatu tradisi yang bersifat non-Buddhis. Ya. Kemudian juga dikatakan bahwa seorang wanita itu seorang calon Buddha itu harus dari seorang pria. Nah, jadi dalam hal ini ya menurut pendapat saya kita tidak bisa melihat wanita dan pria itu secara mutlak. Dalam dalam berbagai kelahiran kembali dari manusia, itu kadang manusia bisa terlahir sebagai pria, ya, kadang bisa wanita, ya. Walaupun memang ada kecenderungan kalau dia sebagai pria, dia akan cenderung untuk menjadi pria kembali. Tetapi kalau kadang juga memang bisa dari pria menjadi seorang wanita atau wanita menjadi seorang pria. Jadi itu tidak mutlak. Tentang pria dan wanita itu dalam agama Buddha, dalam perspektif kelahiran kembali yang berulang-ulang itu hal ini tidak mutlak. Oleh karena itu, ya jadi dalam proses perjalanan seorang bodhisatta menjadi seorang Buddha, atau dari proses seseorang menjadi seorang bodhisatta saja, itu
karena dia mengumpulkan parami yang semakin banyak, ya, dia mengumpulkan perbuatan baik yang semakin banyak, sehingga boleh dikatakan ya karma buruknya itu juga semakin berkurang, ya, sehingga kemungkinan terlahir kembali sebagai seorang wanita itu juga menjadi menjadi berkurang juga, kemungkinan semakin kecil ya untuk terlahir sebagai wanita. Kemungkinan untuk mengalami penderitaan yang khas dialami oleh seorang wanita itu juga menjadi lebih kecil. Oleh karena itu ya seseorang yang menjadi seorang bodhisatta itu dalam banyak kelahiran, karena kita tahu prosesnya itu panjang sekali, ya, prosesnya lama sekali, mengalami banyak sekali kelahiran. Jadi dalam prosesnya itu juga kemungkinan untuk terlahir sebagai seorang wanita yang mengalami sejumlah penderitaan yang khas yang dimiliki oleh seorang wanita itu, kemungkinan itu semakin kecil. Sehingga ya akhirnya ketika dia menjadi seorang dia mengalami kelahiran terakhir sebagai seorang calon Buddha, itu dia adalah dalam wujud seorang pria. Ya. Kemudian kemungkinan yang lain lagi bisa jadi ya mungkin dia masih memiliki dia masih memiliki sejumlah karma buruk. Ya, memiliki karma buruk yang cukup banyak. Tetapi karena karma baiknya itu semakin banyak, sehingga ya karma baiknya itu menekan munculnya karma buruk, sehingga mengalami penderitaan yang tidak mengalami penderitaan yang terlalu banyak, ya. Dan itu bisa berwujud sebagai terlahir sebagai seorang pria. Kemudian yang terakhir ya. Mengapa Sang Buddha awalnya menolak wanita menjadi bikuni? Ya, dan mengapa Sang Buddha mengatakan setelah adanya wanita bergabung dalam bikuni, ya, dalam sangga, itu usia dhamma menjadi berkurang? Kalau menurut pendapat saya, sebetulnya Sang Buddha bukan melakukan diskriminasi terhadap wanita, tetapi ya karena yang terbentuk sebagai sangga itu, yang terbentuk pertama itu adalah para biku, ya, para biku. Nah kemudian belakangan muncul bikuni. Nah kita tahu bahwa di zaman Sang Buddha masih hidup, mungkin sampai saat ini di India pun demikian, itu para biku saja itu sering dirampok. Ada sejumlah biku saja itu diperkosa. Nah, jadi oleh karena itu Sang Buddha membuat peraturan winaya bahwa para bikuni itu tinggalnya itu tidak boleh dekat, tidak boleh terlalu jauh sama biku, ya, tidak boleh. Jadi para bikuni itu wasanya itu tidak boleh terlalu jauh daripada biku. Karena kalau nanti terjadi apa-apa terhadap bikuni, ya, nanti sangga bisa disalahkan, Sang Buddha bisa disalahkan. Nah, masalahnya tidak boleh terlalu jauh, tapi tidak boleh juga terlalu dekat. Nanti kalau terlalu dekat juga bisa koslet. Jadi ini serba salah, ya, serba salah. Jadi oleh karena itu ya saya pikir ya mengapa Sang Buddha mengatakan dengan adanya sangga bikuni usia dhamma menjadi berkurang? Saya pikir itu karena yaitu menghadapi masalah yang agak dilematis. Terlalu dekat kosret, terlalu jauh juga bahaya juga. Ya, ya itu saja cerita saya tentang wanita dalam agama Buddha. Ya, jadi sekali lagi dari cerita-cerita yang tadi sudah disebutkan tadi, kita bisa lihat bahwa sebetulnya ya agama Buddha, ya, kedudukan wanita di dalam agama Buddha itu tidaklah seperti yang sebagian orang katakan bahwa itu kedudukan wanita dalam agama Buddha itu rendah.
Ya, baik. Ini saja yang dapat kami kemukakan. Ya, kami kembalikan ke moderator. Ya.